Audio Jungle. Ya, kita akan masuk di ayat pinten 4. Kemarin itu 27 sampai 40, tetapi kita taklimnya, tadarusnya, membahasnya sampai 27, 28, 29, 30. Kita akan masuk ayat 31 ya. Oke. Jadi 27 sampai 40 kita baca. Kemudian nanti untuk tafsir, tadarusnya, tadabburnya pagi ini di ayat 31, 32, 34. Itu 28, 29, 30, nanti 31, 23, 28, 29, 30. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Rabbana nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'daha, wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Rabbana na'udzubika minal kasali wa su'il kibari wa na'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, jamaah majelis Al-Quran, majelis tilawah, tahsin, tafsir, tadabbur Quran, yang mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita ditakdirkan Allah diberi la haula wala quwata illa billah, diberi daya dan kekuatan, daya untuk taat, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Dari rumah ke sini itu butuh daya, butuh tenaga, daya, nafas, langkah kaki, kemauan itu daya. Nah, kekuatan untuk mengusir malas, mengusir tidur, mengusir ngantuk, mengusir yang lain, lantas menuju masjid ini namanya kuwata. Makanya la haula wala quwata illa billah. Syukur itu. Orang Jawa mengatakan wala wala kuwata. Bro, wala wala kuwata. Wes kowe wala wala kuwata. Nekat untuk ibadah ini ate wala wala kuwata. Sudah, bismillah. Wala wala quwata. Maksudnya apa? La haula wala quwata illa billah. Apalagi salatul fardin, salat subuh seperti ini, salat yang di waktu subuh apa? Disaksikan malaikat jutaan, ribuan, miliaran malaikat malam dan malaikat siang. Ini loh, kumpul melihat kita, menunggu, menyaksikan kita, mendoakan doa-doa kita agar diijabah, memohonkan ampun agar dosa-dosa kita diampuni. Itu salat subuh. Maka sampai minyak wangi aja di Mekah, di Madinah itu namanya minyak wangi malaikat subuh itu mahal, Bu. Jadi toko minyak wangi, minyak malaikat subuh itu larang, paling larang. Minyak wangi namanya apa? Minyak wangi malaikat subuh. Minyaknya aja mahal. Apalagi kita ini. Mari kita baca hamdalah 3 kali.
Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita punya keharusan, kewajiban untuk bersolawat. Mudah-mudahan tambahnya keluhuran dan keagungan salawat salam itu Allah senantiasa curahkan kepada Rasul kita, imam kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga pula kepada para keluarganya, para sahabat, para pengikut sampai hari kiamat. Kita biar katut termasuk kita ini. Semoga kecipratan salawatnya Rasulullah sehingga besok bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu, di alam akhirat nanti di Yaumun Sirat. Titian sirat berjumpa dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo kita baca dulu ini karena memang ayat 27 sampai ayat 40 itu tentang kenikmatan surga, keindahan surga. Oke. Kita akan menyelesaikan nanti ayat berapa? 30, maaf, saya ulangi, ayat 27 sampai ayat berapa ya? Iya betul nih, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ya betul, 40. Ini tentang kenikmatan keindahan surga. Nah, kita akan menyelesaikan tentang indahnya surga, bahagianya surga. Kita puas-puaskan, gitu, kita nikmati, kita merindukan. Jadi orang yang belum mendapat hidayah itu dikabarkan tentang surga itu dianggap dongeng, gitu. Walaupun muslim nak urung untuk hidayah, ada penjelasan surga itu dianggapnya dongeng. Contoh, apa dongeng? Coba. Besok di surga itu kita nanti lahirkan kembali ya, dibangkitkan. Postur tubuhnya itu seperti postur tubuhnya Nabi Adam, yang tingginya 60 mil atau 27,5 kilometer. Besok kita tuh semuanya juga tinggi kita tuh 27,5 kilometer. Ini 6 meter loh Pak nih, 6 meter. Nabi Adam tuh berapa tingginya? 27,5 meter. Ibu Hawa di bawahnya. Jadi besok kita tuh lahir di akhirat nanti masuk surga tuh, itu masuk tinggi sekali seperti postur Nabi Adam, dan ibu-ibu posturnya seperti Ibu Hawa. Kan seperti dongeng tadi kok. Gitu kan? Burung kemarin, kenikmatan burung golongan kan dah kita paham. Di akhirat besok ada golongan VIP namanya as-sabiqun, ada golongan yamin, golongan kanan, ada golongan simal, gitu ya. Sing golongan sabiqun itu besok kemecer, rindu, pengen makan, namanya burung surga. Ya, lah burung apa besarnya? Sebesar unta. Loh, kan ini atas dongeng tuh, betul nggak? Iya nggak? Orang yang belum dapat hidayah itu, wah, dongeng itu loh. Tapi orang yang dapat hidayah, loh, iya nggak ada yang mustahil. Iya nggak? Gak usah jauh-jauh kita pandang namanya langit itu di angkasa itu. Ini kita bikin atap aja butuh tiang, berapa tiang itu? Ini loh, ngedak lantai itu kalau bentangan kira-kira 6 meter nggak ada tiang tuh roboh. Itu langit kayak gitu nggak ada tiangnya. Kita nggak mengatakan dongeng, betul nggak? Oke. Jadi kalau burung aja sebesar itu, otomatis manusianya besar-besar itu loh. Betul nggak? Jadi nggak ada yang aneh itu. Nggak pernah mengatakan dongeng. Bagi orang yang dapat hidayah, oh kita iman.
merindukan, bahkan ingin, ingin, wah, Masya Allah, merindukan, pengen surganya Allah itu pertama. Gitu. Kalau soal fasilitas itu sama, gitu. Baik as-sabiqun VIP, golongan kanan, yamin, golongan kiri, ada yang fasilitas standar sama. Contoh istana surga, setiap seseorang dapat, misalkan dapat satu istana, padahal ada yang dapat 2 istana, 3 istana. Satu istana saja berapa luasnya? 90 km. Jadi sini Jogja, dapat bangunan istana, besok satu istana saja itu Salatiga Jogja itu, ya, besarnya itu. Satu istana. Setiap kita muslim itu yang masuk surga, baik golongan VIP maupun golongan kanan, dapat apa? 2 surga. Gitu? Waliman khafa maqam rabbih jannatan. Jadi manusia diberikan apa? 2 surga. Surganya satu, surga yang jatahnya untuk orang kafir, orang nggak ibadah, dia nggak ibadah, diberikan kita. Ini baru biasa. Belum istana yang lain. Oke? Kan kemarin sudah orang yang rajin baca Al-Ikhlas, ya, sehari berapa kali? Itu 10 kali. Itu nanti kalau ikhlas paham maknanya, paham betul, dapat istana surga. Orang yang sedekah masjid dapat istana surga. Kita berapa banyak istana surga tuh? Nah, jadi kita kalau bicara masalah surga itu orang yang dapat hidayah tidak pernah mengatakan dongeng, ibu. Iya, Masya Allah. Ibu-ibu, istri-istri dunia ini diterang nih, nanti yang namanya bidadari itu terkesan seakan-akan dongeng. Nanti orang yang dapat hidayah nggak dongeng, gitu. Ya. Jadi hanya orang-orang yang belum dapat hidayah dijelaskan surga itu dianggapnya kayak cerita, kayak dongeng. Tapi pada Al-Quran pasti terjadi. Oke? Mari kita baca dulu. Langsung aja di ayat 34. Wa ma'in, wa ma'in maskub. Kan ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama dari ayat 27 kan, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ayat berapa nih? Ayat berapa itu? 27. Ayat 28 fi sidrim mahdud. Ayat berapa tuh? 28. Wa talhim mahdud. Berapa tuh? Wa dhillim mamdud. Berapa tuh? Nah, kita kemarin sampai di situ. Wa ma'im maskub. Berapa? Wa fakiyatin katsirah. Pinten niku? La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Berapa? Terus wa furusim marfu'ah. Pinten? Terus inna ansa'nahunna insa. Berapa? Faja'alnahunna abkara. Berapa? Urutan ajraba. Berapa? Li ashabil yamin. Berapa? Sullatum minal awwalin. Berapa? Wa sullatum minal akhirin. Berapa? Nah, monggo kita baca sama-sama tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Waqaf mantep nggih. Awas, kemarin ada 2 waqaf, la mausul, la wasol, sama waqaf kila wakila maula. Oke, ingat, lah mulai ayat 28, 29, 30, 31, oke, 32, 33, 34 tuh waqafnya waqaf la apa mausul atau la wasol, sambung merantok mantik gitu kan. Nah, monggo masuk ayat 28, monggo. Fi sidrim mahdutin wa
himmadutin wadillim mamdud. Tak kuat, ulangi. Wadillim mamdudin wa ma'im masqubin wa fakihatin katsirah. Ulangi. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'atin wa furusim marfu'ah. Waqaf. Terus inna ansa'nahunna insa'an faja'alnahunna abkaran uruban asraban li ashabil yamin. Maka Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Kalau nggak diikuti tanda baca itu artinya nggak nyambung, ya. Nah, kemarin sudah agar mereview, membahas ulang sedikit agar ingat. Jadi ashabul yamin itu fasilitas kenikmatannya yang menonjol, yang menjadi kemecer, ya, orang Jawa kemecer. Orang Kalbar gimana Pak? Kemecer itu gimana Bapak Mursi dari Kalimantan Barat, ya? Bapaknya Mas Zainal, ya. Itu kemecer tuh, tahu kemecer tuh Pak? Kemecer tuh orang Jawa kemecer Pak. Kalau sana Pak, ya? Ingin sekali itu, maksudnya ngiler. Ya, betul. Yang kemecer tuh pertama Pak, fi sidrin mahdud, ya kemarin? Ya, apa tuh? Pengen merasakan buah bidara. Ini nggak saya ulang panjang. Kemarin tafsirnya Ibnu Katsir yaitu khadatallahu sautahu fata'ala makana kulli sakatin samaratan fa innaha latum bitu samaran lita tafattaqal samaratu minha minal min isnaini wa sab'ina launan min tu'amin ma fiha launun yusbihul akhar. Buah bidara itu, nah bidara, pohon bidara di dunia kan banyak durinya, di sana banyak buahnya. Buahnya itu buah yang apa, besar-besar, mateng-mateng, itu dipetik tumbuh lagi. Kita pengen merindukan mangan buah bidara. Lah, buah bidara apa? Buah itu memiliki 27 rasa. Betul nih. Isna ini 72 rasa. Min isna ini wasapin. Ono buah kok sak buah punya rasa 27. Nanti pernah makan permen nano-nano bukan? Pernah apa? Nanti apa? Pernah merasakan permen nano-nano? Itu rasanya berapa tuh? Kesut, asam, campur-campur ya? Gitu? Nano-nano. Nah ini buah bidara kok satu buah rasanya tuh 72 rasa. Masih tambah nih, misalnya di sini ma fiha launun yusbil akhar, ma fiha launun yusbil akhar. Rasanya tuh sudah satu petik, nanti rasanya beda lagi yang lain juga. Pak, pengen icipi buah apa? Bidara itu kemarin begitu. Yang kedua kemarin ya bahas wa qalhim mangdur. Apa kemarin? Qalhim itu bahasa pisang. Aslinya orang Arab pisang itu mauzun itu pisang ya. Gitu, mauzun itu pisang. Bahasa Arab umum itu pisang huwa pisang mauzun. Ini Arabiah mauzun. Nah, jeruk apa? Jeruk? Burtukol, gitu ya. Nah, apa? Tufah, gitu. Nah, duren, Abu Saukin, itu duren. Ya. Nah apa? Menawi nama itu? Kurma, tamar, nahl, gitu. Nah, ini harusnya
pisang itu mauzun, tapi sini tolhin apa? Pisangnya orang Yaman. Nah, tidak haji umroh, pisang sana tidak kecut, manis. Nah itu manisnya lebih. Pengen ngicipi pisangnya tolhin itu kebetulan yang kedua buah pisang. Golongan surga itu di samping fasilitas yang lain ada, tapi yang kebecer menunjukkan itu pengen ngerasa ke, betul nggak Bu? Kalau ke Jakarta pengen ngerasa ke soto Betawi gitu. Kalau ke Madiun pengen ngerasa ke pecel apa? Pecel Madiun, betul nggak? Iya begitu. Lah anak tang surga kan pengen merasakan buah bidara, pisang Yaman itu, tapi di surga talqin. Yang berikutnya apa? Wadil mamdud apa? Pengen merasakan indahnya di bawah pohon rindang ya, rindang yang rindangnya itu ditambah berapa? Ini penjelasannya sini. Ini inna fil jannah ya. Sajaratun yasirur rakibu fi dhilliha sabaina aw mi'atin sanah aw mi'atu sanah. Ana wedok sing kerindangannya ditempuh wong numpak jaran naik kuda nggih ngisore iya terus numpak jaran sampai berapa ini? 70 sampai 100 tahun numpak jaran, numpak kuda, naik kuda kok tidak habis-habis rindangnya loh. Betapa? Ya, ternyata apa? Iya as-sadaratul khuldi, itu buah pohon mit khuldi. Kita waktu TK SDMI pernah ditanya, jangan kanjeng Nabi Adam pernah makan buah khuldi. Nah pohon khuldi itu ternyata itu menjadi kerinduan. Besok kita kalau masuk surga ashabul yaman itu pengen nikmati di bawah pohon rindang, namanya pohon khuldi. Betul ya? Itu kemarin. Nah sekarang ini kita lanjutkan ayat 31. Monggo. Wa ma in maskub. Monggo. Jadi ibu-ibu alhamdulillah ini ada yang dari Kalimantan Barat, ada yang dari Mataram, ada NTB, ada yang dari Belitung, belum datang ya? Bangka Belitung, ada yang dari Klaten, dari mana nih? Tasik, ya Bu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ibadah kita Mbak Esti, ya, kalau diterima Bu. Dulu kan yang prihatin Mbak Esti, Butin di rumah saya itu, masih ingat ya? Prihatin tuh, persis terwujud nih. Ini yang dah kontak 16 santri, ya, yang datang 10, ya, maksimalnya cukup 16, ya, itu tidak saya ngapik. Sudah dimulai Bu, pada maghrib, ya, sudah dimulai. Nah belum pada datang, ya, belum pada datang, besok kumpul dimulai aktif, ada tahfidnya macam gratis, ya, gratis, ngaji kok bayar, ya, gratis. Tapi itu Mas, sportif, gandeng di masjid ya, ikut jamaah, ya, ya, syukur kayak wedang panas kayak begini, misalnya, ini alfa, keliru Mas ya, harusnya wedang panas untuk Pak Mursi, kayak aku, itu, kalau Pak, ya Mas, kalau ada tanda seperti ini, ya, tanda baca seperti itu, wamain itu namanya apa? Mat wajib mutasil, itu minimal berapa? 3 harokat 6 alif. Kalau wama ya, 1 alif kan berapa tuh? Wama, ya, wama in maskub, ya, yuk kita pahami tafsirnya. Wama in, monggo. Dan kita kemecer, kita ngiler, kita pengen merasakan apa kenikmatan air maskubin, air yang gembrocok orang Jawa, tercurah, mengalir, ya. Nah ini, jadi ibu-ibu bahwa di dunia itu ada dicontohkan benda-benda surga. Contoh 1,
Hajar Aswad, Pak Haji Jarwo, Pak Dr. Jarwo nih, Pak Jarwo yang udah haji, Pak Dasman, Pak Umrah itu udah tahu Hajar Aswad ya, Hajar Aswad. Itu adalah batu surga. Ada juga sungai-sungai surga yang diturunkan di dunia. Ini tak nonton dengan kitab apa? Kitab Jalalain penjelasannya pun di sini juga ada kecil-kecil saya tulis nih, dilipat nih kalau ungkap biar gede itu Pak. Nih, itu Fujirat arba'atu anhari minal jannah, ada sungai alir yang mengalir di dunia, jadi sungai dari surga itu. Pertama, Al-Furat, sungai Efrat. Mana Pak Dasman? Efrat itu daerah mana ya? Mungkin pernah ke mana-mana Pak Dasman, sampai di Amerika juga tuh Pak Dasman tuh. Itu daerah Turki ya, sampai Irak itu Efrat tuh. Itu sungai yang dari surga di dunia. Yang kedua Nil, sungai Nil. Dari Turki dari Ethiopia ya, Ethiopia sampai Mesir itu. Panjangnya berapa? 6.000 sampai 7.000 kilometeran. Kalau Efrat itu ya 500 sampai 600-an kilometer. Nil panjang nih. Wasaihan, apa nih? Sungai Saihan. Ya daerah Turki yang di Yordan ya itu. Wajayan, sungai Jian, itu sungai-sungai surga yang di dunia. Nanti ada buah-buah surga yang di dunia Pak. Ini sekarang kita bicara air sungai yang dari surga ya. Nah di surga itu besok ya, air yang kita rindukan, sungai yang kita lihat, pertama Al-Kautsar. Di surga nanti semuanya pengen kerasa minum mandi di Al-Kautsar. Inna a'tayna Kautsar. Al-Kautsar tuh, nih. Al-Kautsar yang namanya Kautsar apa? Nahrun fil jannah, sungai di surga. Ya, Rasulullah. Hafatun min dahabin. Apa tadi? Kelilingnya bendungannya apa tadi? Sing apa? Bendungan nggih. Temboknya keliling apa tadi? Oh tadi. Nggih. Sungai apa namanya? Bendungan apa tuh? Apa? Nggih, sing aling-alingi apa dong? Nah, temboknya ya. Itu min dahabin dari emas. Jadi dindingnya sungai itu dari emas. Allah ya Allah. Sungai kok dindingnya dari emas, padahal luasnya Masya Allah, luas langit dan bumi. Allah Akbar ya. Dan wal ma'u yajri 'ala lulu, dan airnya itu mengalir di atas mutiara. Jadi ngalirnya orang lama mutiara. Jadi besok rindu pengen ke Al-Kautsar. Orang sungai yang di dunia kan sungai Senjoyo, sungai Serang, sungai Boyoromo. Betul nggak? Mana Bu? Putih Bu? Mana lagi? Sungai mana Pak? Ada sana itu. Ya sungai. Nah ini di sungai di surga itu namanya Al-Kautsar tuh. Tepinya itu emas itu, mengalir di atas mutiara lah. Masya Allah. Wa ma'uhu asadda biyadan, airnya putih, lebih putih daripada susu. Kita orang dapat hidayah mendengar ini tuh pengen Pak, pengen betul. Ini orang yang dapat hidayah dikira dongeng nih, nawang sing dapat hidayah itu, dongeng gitu. Gitu, kita pengen udah, Masya Allah, rindu. Ya enggak? Wallahu inda abdidoni. Allah saja tergantung persangkaan hambanya kok. Nah, hamba menyangka dekat ya dekat, hamba menyangka jauh ya jauh. Mulai kan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, betul nggak? Surga sama, kita menyangka begitu, kita ingin itu berarti kita merasa pengen ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul nggak? Jangan sekali-kali kita menganggap dongeng loh Bu, kira ya? Nah, jadi airnya itu lebih putih daripada susu. Putih minal laban. Wa akhla minal asal apa itu?
lebih manis daripada madu. Ya Allah. Jadi besok semuanya pengen ngerasake air Al-Kautsar. Pak, Bu. Nah, air yang mengalir nanti menjadi namanya kafuro. Malah di surat Al-Insan, innal abrara yasrabuna min kulli ka'sin kana mizajuha apa? Kafuro. Di air surga Al-Kautsar itu air yang mengalir dari Al-Kautsar itu namanya air kafuro. Berapa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yasrabuna min kulli ka'sin kana mizajuha kafuro. Pak, Bu. Di sini kafur dengan kafur itu air yang mengalir dari sungai namanya apa? Al-Kautsar. Salah. Allah Akbar nih, yang pertama. Yang kedua ada sungai lagi, air lagi, namanya apa? Zanjabila dan salsabila. Ada di gitu. Wa yusqawna fiha. Gimana Mas Nizam? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha. Gimana? Zanjabila. Terus? Ayah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha. Terus? Gimana? Salsabila gimana? Coba Mas, yuk. Salsabila. Jadi ya ini udah hafal 8 juz Mas, nih Mas kecil nih. Kamu udah berapa? Ya besok insya Allah ya. Belajar sama kecil nggak apa-apa. Ya. Itu yang kecil tadi yang 3 juz tuh. Ya, udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Sakal apa? Nah, sudah tadi. Salsabila. Gimana? Keras. Ainang fiha tusamma salsabila. Ainang. Yang kedua tentang air, Bu. Air itu namanya zanjabila, ngalirnya dari salsabila. Nah, tadi kafuro ngalirnya dari Al-Kautsar. Di sini ada zanjabila ngalirnya dari sungai salsabila. Tadi kalau yang namanya kafura itu rasanya kayak apa? Susu, putihnya kayak susu, manisnya melebihi madu. Kalau zanjabila ngalir rasanya kayak campuran jahe manis, jahe hangat manis. Masyaallah. Ambil dari sungai salsabila. Pak, Masyaallah. Di telaganya, sungainya namanya salsabila, alirannya namanya zanjabila. Masya Allah itu Pak. Pengen betul Bu. Nah betul pengen temperapa awal dewi, itu, pengen betul. Kalau nggak di neraka jatuhnya kita. Bu, pengen betul. Nah betul pengen bahaya. Pengen ngerasa yang ngicipi. Aduh, rasanya kok ngopo, ya? Tadi kafuro. Seperti apa rasanya zanjabila? Yang alirnya dari apa? Dari telaga sungai salsabila. Masya Allah. Ibu, masih ada lagi air yang ketiga, apalagi yang kita pengen dulu. Namanya tasnim. Di surah apa tuh Pak? Surah apa? Mutafikin ya. Jadi khitamuhu min tasnim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa terus tasnim ya, sudah dia dulu betul tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta tasnim, itu tasnim. Rahiqim, mahtum,
Ya, betul. Khitamuhu min tasnim. Ada lagi air namanya tasnim, Pak. Ada mata air, ada air sungai namanya tasnim. Pernah ada nama manusia tasnim dan nanti atau pernah mendengar nama seseorang tasnim, Bu Tasnim? Wah, ini nggak ada tentang tasnim. Apa tasnim tuh? Tasnim tuh itu juga sungai, tapi dari arak murni yang tidak memabukkan. Di dunia kan kita nggak bisa ngicipi arak, kita haram, Pak. Oke? Nah, betul pengen ngerasa kayak arak niku. Jadi pengen ning haram, pengen ngerasa kayak babi, kita pengen makan babi, pengen haram. Jadi pengen seperti apa? Betul nggak? Betul nggak? Pengen ngerasa kayak dideh, sarannya apa? Ning haram kita nggak pengen, betul nggak? Nah, besok di akhirat ada air yang merindukan. Mungkin rasain namanya air arak, namanya tasnim, campur tasnim. Masya Allah, Pak nih. Pak, itu wama immaskub. Jadi kita kemecer pengen rasain air di surga. Wama immaskub yang beraneka ragam tadi. Allah Akbar. Oke. Jadi tolong, mari bersama-sama kita pengen, wah, ini rasanya seperti apa? Apa kamu ada yang sudah merasakan minuman arak? Pernah nggak? Jangan, di dunia haram. Tahlil aja, tahlil itu yang ada fotonya itu ya. Ya. Itu di akhirat ada arak yang tidak memabukkan, namanya tasnim, dari campuran tasnim, air tasnim. Wallahu Akbar. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Ya, baik. Masuk sekarang wafat ayat nomor 30. Berapa? 30? Berapa? Kok diam? Dikit kelampun nih. Ayat berapa sekarang? Wafat 32. Mari sama-sama. Wafakihatin katsirah. Monggo. Wafakiha, moga. Wafakihatin, moga. Buah-buahan. Katsirah, moga. Katsiratin yang berlimpah ruah. Bapak Ibu, tas sekolah ini nanti masih SMP SMA itu tanya gurunya, guru apa ya, buah-buahan, guru apa tuh yang biologi apa tuh ya? Ternyata macam-macam buah-buahan di dunia itu ada 2000 jenis macam, loh, Pak. Kita baru tahu pisang, rambutan, apel, durian, nongko, salak, pir, jeruk, ada 2000 loh, Pak. Ya, dunia. Ya, nah itu juga ada buah-buahan di dunia. Buah-buahan surga yang dicontohkan di dunia. Contoh apa? Buah pisang. Besok surga ada buah pisang. Pisang itu buah surga, Pak. Ya, buah tin, itu buah surga itu. Buah zaitun itu buah surga. Kurma itu buah surga, Pak. Ya. Di sini penjelasannya masih diberikan nih. Wa ma immaskub qala as-sauri yajri fi ghairi ukhdud wa qad taqaddamal kalam inda tafsir qala ta'ala fiha anharum mimma'in ghairi asin. Niki. Kemudian dijelaskan nih minal fawakih kathiratun mutanawi'atun fil alwan mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Di samping besok kita tuh dikasih buah-buahan melimpah sebanyak 2000 apa? Macam jenis buah di dunia. Ibu, kita kan baru paling 10-15 saya. Masih ada buah yang kita belum merasakan ini ya. Gimana? Kemarin itu di Mekah itu ada buah kayak seperti apel, Bapak. Apel dari manis kecil, Pak. Apel manis, nggak ada kecil, Pak. Ini buah apa tuh? Apa, Pak? Belum itu ya.
Itu kecil manis Pak. Buah apa ini? Ada buah itu. Ada lagi buah labu itu juga termasuk buah surga Pak. Betul. Kita pengen masih dikasih oleh Allah ini di samping dilimpah-limpahkan 2000 macam buah yang kalian baru dapat beberapa buahnya orang itu Ethiopia kan beda dengan buahnya orang Indonesia. Gimana ya? Buahnya orang Amerika kan beda, terus ya? Nah dikumpulkan ada 2000 loh Pak di dunia itu. Kita akan merasakan 2000 buah di surga masih ditambah nih. Kasiratun mutanariatun buahnya sing macem-macem fil alwani mau rasane mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Isah dikasih buah sing tadinya kamu mala ainun ra'at, belum pernah mata melihat. Ibu apa ini? Wala ainun sami'at wala udhunun sami'at, belum tahu krungu, belum pernah mendengar. Ibu apa ini? Wala khatara ala qalbil basar, dan belum pernah terlintas sama sekali Pak. Ya, ya? Kita tuh hidup kan cita-citanya pengen masuk surga, betul nggak Bu? Atau sebaliknya kita tuh pengen masuk surga, jadi cita-citanya pengen masuk surga. Dunia tuh cepat atau lambat kita tinggalkan. Boleh dibilang kita tuh di dunia hanya menunggu jadwal kematian, betul nggak? Menggagas diangen-angen tuh. Nah dipikir awake dhewe iki mau nunggu jadwal kematian. Jadwalnya Pak Kai Senin jam semene dino iki. Jadwalnya Pak itu Sabtu, betul nggih? Kita ada jadwalnya masing-masing. Nggih, itu pasti tidak bisa dipungkiri. Maka kita bercita-citanya masuk surga. Dan masih diberi buah yang di samping 2000 ada buahnya apa gitu? Buah apa gitu? Bayangkan Bu, dikasih buah yang belum pernah merasakan, pasti, masya Allah, rasanya indahnya surga yang kita rindukan itu. Amin ya rabbal alamin. Paham ya? Wafakiyatina masih lama qatu'ati wala lama qatu'ah dulu. Wala mamnu'ah. Buah-buah itu apa? Orang tahu putus, dipetik tumbuh lagi, petik tumbuh lagi. Wala mamnu'ah, tidak ada larangan. Arep metik sewaktu-waktu entuk orang bayar, orang izin sak karepmu, sak senengmu. Itu lama tu ate wala mamnu'ah. Saniki tadi mangan buah berapa Bu? Aceh berapa sak kilo? Sak kilo berapa Bu? Mau makan buah jeruk sak kilo berapa dulu? Nggih, mau buah mangga sak kilo untuk telur nggih. Nggih, di surga agak seperti itu. Lama menuah gratis tis petik tumbuh lagi. Kita orang yang dapat hidayah pengen seperti apa ya buahnya itu? Paham betul? Iya harus begitu. Paham ya? Yang terakhir ini tulisannya wa furusim marfu'ah. Wa furusin ulang kasur dan kasur marfu'ah bertingkat-tingkat bertumbuk-tumbuk. Kena tolong Jawa ini kasurnya mendut penjelasannya di bener iki wa furusin marfu'ah niku penjelasannya niki Zairul ad-dhamir ghairu ala ghairu madhur, dhamire ora disebutke. Ngono. Kasur kanggo sapa ngono ora sebutke. Mula wa furusim marfu'ah niki mengke penjelasannya jawabnya wonten ayat berikutnya.
yaitu ayat 35. Inna ansa'na gunna insya. Ngoten. Temeriku wa furusin marwah. Sapa sing numpaki kasur? Siapa yang tidur di atas kasur yang indah itu? Maka nanti dijelaskan inna ansa'na gunna insya. Inna mengapa? Sesungguhnya ansa'na hunna ingsun Gusti Allah sak temene ingsun Allah nyiptake hunna lho hunna ya wong wadon kuwi lho ora teko kok niku niki dimaksud dhamire ghairu madhkur ora disebutke ngaten lha iki jelasin apa niku al arsu ya an-nisa allati niku ya al-furun ain sing dimaksud inna ansa'na hunna itu apa? Ingsun nyetak-nyetake wong wadon-wadon iki maksud bidadari insaan yang langsung jadi gadis, langsung jadi perawan tanpa mengalami proses kecil. Nah, perawan di dunia kan gadis kan dari kecil TK. Ini enggak langsung jadi gadis. Pertanyaannya, lah sobi Bapak ibu-ibu ini besok di akhirat di surga itu langsung banyak tetes gadis Bu, kembali jadi gadis selama-lamanya, jadi perawan gadis selama-lamanya, kisaran usia 27, kalau laki-laki 33 sampai 34 tahun seusia Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi besok usianya di surga itu ini wonten Bu Parji, wonten Bu Parji. Wonten Buparji nggih. Wonten Bukini 83 tahun niku. Buparji kan 79 tahunan. Wonten sing semua. Besok Bu jenengan di surga itu wangsul usia gadis ketika dadi nganten niku lho Bu. Buparji waktu pikantuk Pak Parji umur pinten Bu? Ah niku pas dari nganten. Lah itu usia cantik-cantiknya itu memang di usia 30-an itu usia cantik-cantiknya. Kalau masih muda, Masya Allah, seusia itu. Oke, nah kasur-kasur ini, kasur yang bertemu itu ditumpangi, ditiduri para bidadari. Nah pertanyaannya, ini gimana ya? Ini di bawah ini. Ada pertanyaannya dari Ummu Salamah nih. Niki Ummu Salamah ya. Qultu ya Rasulullah niki nisa dunya afdalu amil furinin ya Rasul. Ummu Salamah karo istrinya kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah besok istri-istri dari dunia itu lebih jelek atau lebih baik daripada bidadari surga? Kata Bu. Dijawab oleh kanjeng Nabi, lola, kata Nabi Dawud. Nah, niku. Nanti, bal nisa'ud dunya afdalu minal huril ain. Oh, jadi bidadari dari dunia itu lebih afdal, lebih utama, lebih cantik, lebih indah daripada bidadari surga. Jadi ibu-ibu para istri yang besok takdirnya dimasukkan surga, kan besok para suami dapat dua bidadari. Bidadari dunia, istri-istrinya yang soleh, yang solihah, gitu ya, yang solihah, gitu ya, yang taat suami, suami istri masuk surga, istrinya jadi bidadari surga. Terus dinikah lagi dengan bidadari surga asli, ya, nah itu cantiknya lebih apa, indahnya lebih bagus yang dari dunia. Ya, jadi lebih bagus. Maka ibu-ibu nyun sewu, kalau maka di surga nanti ibu-ibu ketika di akhirat di surga nanti tidak iri loh. Para suami dapat bidadari banyak, ada yang 2, yang mati saya dapat 72 bidadari. Apakah suami dapat bidadari? Enggak. Karena apakah istri dapat bidadari? Enggak, karena istri jadi apa? Jadi ratunya bidadari yang mengatur para bidadari. Dan istri itu dikasih hidangan
hiasan berupa perhiasan. Jadi puasnya istri di surga masalah perhiasan. Kalau laki-laki memang perempuan itu bidadari surga, dapat bidadari dunia istrinya sendiri, bidadari akhirat yaitu bidadari yang disiapkan namanya hurun ain. Paham ya? Paham ya? Masya Allah. Tadi nama inna ansa'nahuna insa, langsung jadi insa gadis. Faja'alnahunna, maka dadake sapa ingsun hunna ing bidadari mau abkaran perawan gadis perawan selama-lamanya. Kalau ada pertanyaan, pengen hidup di dunia terus, ning ngrasake cilik, gede, tua, kembang, peyot, bulungger, tuwek, kisut, napa pengen hidup di akhirat ning ngrasake surga, jadi gadis selama-lamanya, perawan selama-lamanya, pengen begitu? Enggak. Aku pengen ngrasah mati ning dunia wae. Dunia iki iso ngrasake umur berapa? Umur 110 tahun itu udah nggak enak itu, nggih. Wis bulungger, wis Bu. Orang sudah ngeri itu, nggih, mandang orang di atas itu. Maka di surga itu jadi usia muda, gadis selama-lamanya, perawan selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Insyaallah, Allah Akbar, nggih. Itu keindahan surga, abkaran perawan selama-lamanya. Juga ada di surat An-Naba, inna lil muttaqina mafaza. Terus kata Iqra, terus apa? Terus wa kawaida atsroba. Jadi nanti gadis-gadis muda-muda, kita sama, yang bapak juga muda-muda, usia muda Pak. Pak Yadi besok usianya dari 6 ya, usia 33, 34 tahun. Oke. Pak, Bapak napa kuwatir, Pak? Saya kira kosor pegel kabeh awake saya tua saya. Itu rasane wong nggih ada keluar warna saya. Tangi turu ora kaya cah cilik itu tangi turu gregah. Awake dhewe wis pegel-pegel itu Pak ya rasanya. Biasa di surga muda ya selama-lamanya. Kok mboten pengen ngoten niku? Ngono kok wong udah mati, padahal surga itu tidak pernah akan ada kalau tidak ada mati. Gitu ya? Surga itu harus lewat mati. Nara gelem mati, piye bagaimana akan merasakan surga? Pak? Ibu? Nah besok ada, biar tidak takut mati, ada penjelasannya ya. Bagaimana mati itu dalam konsep Al-Quran. Ya? Kan sekarang kita takut mati, ya? Kita ya takut mati, ya. Padahal takut atau tidak takut ya pasti mati. Hanya jadwalnya yang berbeda. Itu ya. Abakar. Paham ya? Masih tak ada uruban, monggo. Atsroba. Itu sukaria, indah, ceria, sopan, santun. Atsroba itu artinya Masya Allah ini betul porno ya, menggairahkan. Jadi ngomong senang-senang tuh aja bro, senang-senang selama orang nyambut gawe, orang ibadah kan senang-senang terus aja nih, dikasih kenikmatan ya, ono kasur indah, ada bidadari yang begitu kan senang-senang terus, Masya Allah. Atsroba itu sangat menggairahkan, subhanallah. Di dunia menggairahkannya waktu dadi nganten anyar usia 70 tahun itu 80 tahun menggairahkan. Ibu madam tole usia 80 tahun itu apa menggairahkan 80 tahun itu. Ibu usia segitu nggih. Masalah kalau orang menggairahkan belas. Ibu seneng nggih ya. Seneng niku madam nggih. Usia sementen niku ini ngerti ya raiso. Jadi pengen 6 terus raiso. Di surga muda terus abadi. Masya Allah.
uruban ajroba, cantik, indah, sopan, santun, menggairahkan. Masya Allah. Oke, Pak. Nah itu tadi video klip cuplikan keindahan buat ashabul yamin, namanya terakhir li ashabil yamin. Maka Bu, kabeh mau diparingi kanggo wong sing golongan ashabul yamin. Syukur iso mlebu ashabus sabiqun sing VIP. Ashabul yamin alhamdulillah syukur seneng. Ibu terus apa? Sulatun monggo. Sebagian besar akeh so. Jadi akeh sebagian besar minal awalin monggo. Wong-wong sing dhisik. Besok kalau tadi ashabul yamin akan ngerti nanti umat Nabi Adam sing mlebu surga ashabul yamin, umat Nabi Nuh yang ashabul yamin, umat Nabi Ibrahim ashabul yamin akan kumpul nanti. Sebagian besar dari orang dulu wasulatan monggo, dan sebagian besar pula minal akhirin monggo, dari generasi akhir zaman umat Kanjeng Nabi sok ya akeh. Jadi sok sing akeh ki lho ana nggon ashabul ya min sing dhisik ya akeh, sing zaman saiki ya akeh. Nek sing ashabipun mboten. Pinten ya? Sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Monggo. Sulatun monggo. Ayat itu nih kali ini. Sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Nah sini betul. Sulatum minal awalin wa sulatun juga minal akhirin. Sulatunnya dua. Nah sini betul. Sulatun minal awalin terus diganti wa qalilum minal akhirin. Lah sing niki sok sebagian besar akeh sing do ashabul yamin sing zaman dhisik maupun zaman saiki akeh ashabul yamin. Paham nggih? Amin ya rabbal alamin. Nika Ibu pas jam 6 pancen niki le ngaji niki awake niku sudah berjalan mau 4 tahun, Mbak. Sak tahun sak juz. Itu kan berarti 4 tahun, 1 tahun, 1 juz dari belakang ini, Anas toh, dari Anas tadi kurin, 1 tahun, 1 juz, 2 tahun, 2 juz, 3 tahun, 3 juz, 4 tahun, 4 juz, masih tersisa 26 juz, butuh waktu 26 tahun lagi. Kita mohon semoga bisa diberi usia 26 tahun. Terus Bu Parji ditambahi 26 tahun. Bu Parji, Bu Kini 83 tahun ditambahi 6 likur, 26 berapa itu? Kurang Bu, umur 115 tahun, kurang Bu? Wes rekoso nih, sing urip ya rekoso, sing nyawang ya rekoso, keluargane ya rekoso. Betul gak nih? Oke. Kita berdua, anak kula 63, 64 tahun, tambah 26, bisa terus 80, bisa, amin gitu. Padahal masih amin nih. Pak Yadi berapa? Tambah 6 tahun lagi, kurang betul Pak? Kalau saya kis pegel kalau kena sotak watok lah ya, mengguru ya, tahu betul? Kita oke? Ya Bu? Mati ini penting juga, mati ini penting juga Bu. Boleh terus rekoso nih Bu, nah ini Bu. Sebagian besar dari zaman dulu dan sekarang ashabul yamin. Mohon nak pengen katam nih tambah 6 tahun ini dari surat-surat panjang, ini surat pendek nih. Al-Baqarah ini orang ngomong orang tahun di Al-Baqarah terlalu juz, nah terlalu juz. Masya Allah nih ya, kita berdoa mudah-mudahan kita ngaji akad pagi ini dipun paringi diberi istiqomah lagi. Niat kita tidak mencari nama, mohon dikoreksi kalau ada salah. Kalau kita berdoa semoga-moga tidak riak, pamer, dan diarani wong pinter. Mboten, kalau ngaji bareng-bareng. Tolong kalau ada salah dikoreksi. Sing koreksi ya terus wah Pak Nadir salah goblok ya, baru ngoten nggih.
menungso ora ana sing sempurna. Nggih Bu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, saling tawasau, saling berwasiat, nasihat menasihati di jalur jalan al-haq dan jalur kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita memang 1 jam sampai